Yo, what's up everybody? Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So oke guys, di video kali ini adalah konten baru gua, yaitu konten remote referensi modifikasi. Ya, jadi konten ini adalah pengganti konten review online yang kemarin sempet akhirnya nggak pernah gua lanjutin lagi karena udah banyak juga kayaknya yang bikin review online juga ya di YouTube. Dan menurut gua, setelah gua pikir-pikir, review online itu kurang kurang relate lah gitu, karena review kan harus benar-benar ngeliatin secara detail parts-parts apa yang sudah dipasang dan ngejelasin secara detail bagaimana motor itu dimodifikasi. Nah, di konten remote ini atau referensi modifikasi, jadi gua hanya menunjukkan foto referensi ke kalian semua. Jadi buat kalian yang bingung gitu kira-kira konsep seperti apa yang pengen kalian buat di motor kalian, jadi gua akan memberikan beberapa referensi motor-motor buat kalian yang mau modifikasi ala-ala ya seperti yang kalian tahu lah seperti apa lah ya. Dan di video kali ini gua akan ngebahas, nah ini sebetulnya gue juga bingung nih mulainya gimana ya, karena motor yang satu ini nggak ada di Indonesia. Gue juga nggak tahu sebetulnya ada atau nggak di Indonesia, karena kalau secara dari importir resmi Hondanya itu tidak mengeluarkan di Indonesia, tapi hanya ada di Thailand. Tapi mungkin barangkali di Indonesia ini ada gitu yang punya ya motor ini. Jadi yang mungkin masih standar terus bingung mau dimodif kayak gimana, dan ini nih gua kasih referensinya buat lo yang punya motor ini di Indonesia. By the way, foto-foto referensi yang gua ambil ini itu gua ambil langsung dari fotografer yang ada di Thailand. Jadi gua udah izin sebenarnya dari bulan Februari yang lalu. Screenshotnya ada, gua udah izin pakai bahasa Thailand gitu ya, tapi tetap nggak direspon sama dia. Kemudian gua izin lagi pakai bahasa Inggris, tetap nggak direspon. Jadi mungkin kayaknya dia kurang kurang aktif juga di sosial media buat ngebaca-baca DM Facebooknya. Dan ini gua ambil dari Facebook ya. Jadi dia tuh sering upload foto-foto motor dan mobil yang ada di Thailand. Nah, mudah-mudahan orangnya tidak keberatan kalau gua pakai foto-fotonya ini untuk konten di YouTube gua. Karena sebelumnya juga gua udah mencoba minta izin, karena kelamaan ya udahlah, gua coba buat aja kontennya dulu. Kalau memang nanti orangnya tidak berkenan, ya terpaksa mau nggak mau ya gua hapus ya kan. Gua juga menghargai hasil karya foto dia, jadi ya pasti gua hapus ya kalau misalnya dia nggak terima ya. Ya mudah-mudahan dia terima dengan apa yang gua buat sekarang ini ya, konten yang gua buat sekarang ini. Jadi balik lagi ke motornya. Jadi motor ini adalah Honda Beat. Ya, Honda Beat yang ada di Thailand itu dia adalah motor 2 tak. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ya di layar sekarang ini. Honda Beat yang ada di Thailand ini keluaran tahun 1997, hampir berbarengan dengan keluarnya Honda LS 125. Jadi ini masih masih adik kakak lah gitu istilahnya. Tapi dia punya mesin yang berbeda dengan Honda LS, karena Honda LS kan 125 cc. Nah, ini Honda Beat ini cc-nya sama sama kayak Honda Beat yang ada di Indo, cuman dia matic dan 4 tak ya. Itu cc-nya 105 atau kalau nggak salah 110 cc gitu. Tapi dia punya tenaga nggak main-main tenaganya cuy. Jadi tenaganya itu hampir sama dengan motor teknologi sekarang 150 cc tapi yang 4 tak ya. Jadi motor-motor yang 150 cc sekarang itu tenaganya hampir sama dengan Honda Beat yang keluarannya tahun 1997. Ya karena dia mesinnya 2 tak lah ya, yang nggak usah diraguin lagi lah. 2 tak nih bajunya. Two stroke Lampung, guys. 2 tak itu memang punya karismanya tersendiri ya, seperti yang bisa kita lihat. Kita balik lagi ke motornya. Jadi ya, modifikasinya sudah ya seperti yang kalian tahu ala Thailand style ya, Honda Beat yang satu ini. Kita bisa lihat secara langsung nih bagian sebelah kanan. Jadi dia pelek sudah menggunakan pelek jari-jari dengan ukuran 17 ya, kayaknya 17 inch depan belakang ya, sudah jari-jari warna gold. Kita akan coba perbesar lah ya. Ini mereknya dia pakai punya DID Performance ya, DID Performance yang warna gold full. DID Performance itu ya kualitasnya cukup lumayan ya untuk sebuah velg aluminium. Kemudian bannya di sini kita bisa lihat
dia pakai IRC ukurannya tidak terlalu jelas, tapi untuk proporsionalnya ini nggak terlalu kecil. Emang di Thailand sekarang udah jarang ya motor-motor kayak motor-motor sport ya, ini sport kecil lah ya, kita bisa bilang ini sport kecil. Itu udah jarang yang pakai ban-ban kecil, yang terlalu kecil lah, yang proporsionalnya itu terlalu kecil. Kalau ini bisa kita lihat sendiri hampir sama dengan ukuran ban standar, cuman lebih detailnya gua kurang paham, karena kita kan hanya ngebahas dari looknya aja ya, untuk referensi. Jadi gua akan ngebahas secara cepat aja, nggak terlalu detail-detail banget, tapi fotonya akan gua perjelas supaya detail. Mungkin dari kalian ada yang tahu juga parts-parts apa yang terpasang dan ukuran ban yang terpasang di motor ini, bisa kalian bantu jawab di kolom komentar. Untuk disnya di sini dia udah pakai dis rotor ya, kalau di Indo bilangnya itu dis rotor yang lubang bautnya itu 3 gini nih. Ini ada 3 nih lubang bautnya. Terus lagi yang jelas di sini pakai spacer ya. Dia pasti pakai spacer, kemudian lubang bautnya ke tromol itu biasanya 4. Tahu gua ya, Gua juga nggak tahu kenapa disebutnya dia rotor. Ya gua taunya selama ini penyebutannya seperti itu. Kemudian di sini kita lihat untuk kaliper dia pakai kaliper Brembo. Nah, ini Brembo GP 4 piston 2 pin mini. Terus lagi ini selang remnya. Kita bisa lihat di sini sudah selang rem custom. Nanti ada foto detailnya untuk bagian selang rem. Kemudian kita ke atas sedikit ya. Di sini nih tampang bagian depan si Honda Beat 2 tak yang satu ini ya. Memang retro ya, karena keluarannya juga tahun 1997. Kemudian bagian master rem kita bisa lihat sudah diganti juga untuk radiator. Nah, ini untuk bagian fairing bawahnya dia udah dilepas. Jadi lebih mengekspos bagian mesin tentunya. Di bagian radiator sudah diganti dengan full aluminium. Selang radiatornya kelihatannya masih standar ya. Biasanya kalau udah kayak gini nih selang radiator diganti, tapi masih diusahakan dengan selang yang standar. Kita ke bagian bawah lagi nih, mesinnya mulus banget ya. Ini kayaknya gua nggak tahu ini restorasi atau motor baru, tapi kemungkinan besar ini restorasi ya. Kayaknya untuk motor tahun keluaran 1997 dengan kondisi yang seperti itu jarang. Ini kondisinya mulus parah. Ini knalpot ya. Knalpotnya juga kelihatannya sih seperti knalpot standar, cuman kita bisa lihat sendiri klimis banget ya. Cuman iya ya, bentuknya kayak standar. Biasanya kan kalau knalpot racing aftermarket itu dia pasti stainless, las-lasan cacing gitu ya. Ya nggak sih? Tapi ini bentuknya sepertinya kayak standar. Terus ini apa ini namanya? Underbone juga sudah diganti. Swing arm belakang juga sudah diganti. Ini pakai Nui ya kelihatannya. Kemudian velg belakang masih pakai drum disc atau tromol ya, masih pakai tromol di bagian belakang. Velg belakang juga sama sepertinya DID, kayaknya nggak mungkin juga sih belang-belang ya. Terus ban belakang juga sama IRC, dari kembangannya bisa kita lihat ya. IRC ya. Jadi ini untuk detail bagian sebelah kanan. Kita akan lanjut ke bagian sebelah kiri. Nah, ini dia detail di bagian sebelah kirinya. Memang nggak terlalu banyak ya. Oh, di sini ada steering damper. Steering damper Öhlins. Ini kenapa? Sebabnya mungkin bagian fairing bawah itu dilepas. Jadi untuk mengekspos bagian steering dampernya ya kan, supaya terlihat lebih kelihatan gitu. Cuman kalau dicok-cok jadi terlalu nyumput ya kan. Terus lagi ya di sini ada detail-detail chrome, baut-bautnya juga sudah diganti dengan yang stainless. Terus lagi ini footstepnya dia pakai underbone yang mereknya kita belum tahu ya, nanti kita akan lihat. Terus lagi sok belakang sudah pakai Öhlins tabung terpisah ya. Di sini kita bisa lihat Öhlins tabung terpisah, dia dipasang di sasisnya. Di sini kita bisa lihat. Kemudian di sini disnya lagi apa sih ini namanya, gearnya ya. Gearnya udah diganti dengan ukuran yang kecil. Biasanya ya kalau di Thailand itu memang mereka kebanyakan ngejarnya top speed ya, karena di Thailand itu yang gua tahu di highway-nya atau di jalan tolnya itu boleh dimasukin sama motor. Jadi mereka tuh banyak banget di sana yang ngejar-ngejar top speed. Makanya ini disnya dia pakai dis kecil gitu, jadi buat ngejar top speed ya kelihatannya. Oke, kita lanjut lagi di bagian detailnya. Oke, di sini ada master rem. Untuk detail master rem di sini kita bisa lihat ya. Master remnya dia pakai model GP atau apa ya? Ini GP CNC ya kalau yang
apa sih, KW Thailandnya ya nggak sih? Ini kalau kelihatannya gue nggak akan bahas dia original atau bukan. Kita akan bahas bagaimana sesimpel apa fitment yang diterapkan di modifikasi motor ini gitu ya. Kita akan bahas di situnya aja. Kita nggak akan bahas apa ya terlalu detail ini ori atau enggak. Yang penting fitmentnya bagus ya udahlah. Nah ini Brembo. Terus lagi di sini ada detail keterikan K. Ini K-nya sih mirip K Kawahara, tapi gue nggak pernah tahu kalau Kawahara bikin ini apa sih namanya ya, pin ya, pin tojosan ya, pen atau pen tojosan yang seperti ini, gue baru tahu malah. Terus lagi kita di sini lihat ada ini namanya nepel ya, nepel angin, nepel pembuangan angin. Di sini sudah diganti dengan Staubli. Nah ini nih sama ya kalau nggak salah dengan PCX-nya Adi Kurta juga pakai nih yang kayak gini. Terus lagi tabung minyak remnya, ini tabung minyak remnya nggak tahu lah, ini kayaknya merek-merek biasa lah ya. Kemudian tutup minyak rem. Ini pakai Daytona yang gue nggak tahu lah ori apa bukan lah ya. Kenapa dia warna merah? Ya karena motornya warna merah gitu untuk menyesuaikan. Terus ininya juga warna merah ya, detail-detailnya ya nggak sih? Detail-detail tojosan, setelannya warna merah. Kemudian ininya warna merah. Apa nih, nepel anginnya warna merah, ininya warna merah. Terus lagi gas spontannya di sini kita lihat mungkin ini pakai YZ. Cuman kayaknya bukan, atau mungkin ini bawaan motornya, karena kalau setahu gua gas spontan YZ itu dia nggak punya ini nih. Ini apa ini ya? Ini karet di bagian luarnya ini nih. Ini kayaknya nyatu sama gas spontannya. Setahu gua gas spontan YZ itu nggak ada ininya. Jadi ini mungkin ya mungkin ada merek-merek lokal sana yang kita nggak tahu lah ya. Ini gas spontan YZ atau bukan kita nggak tahu. Cuman fitmentnya tepat banget. Dia nggak apa ya, nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu gede gitu ya kan. Terus ini hand gripnya. Nah ini hand gripnya tadinya gua kira ini hand grip Kawasaki KZ ya, karena garis-garis yang di sininya itu mirip nih garis-garis di sini, tapi ternyata setelah dilihat lebih detail garis yang di sininya beda. Kalau KZ itu dia putus-putus, kalau yang ini nyambung-nyambung kayak gini ya kan. Terus ini juga ada jalur stang, ini kayaknya kelihatannya sih aluminium ya, bukan stainless ya. Ya ini aluminium sih kelihatannya. Oke, itu untuk bagian master rem. Kita lanjut lagi ya untuk fitment yang lain. Untuk sebelah kiri, nah sebelah kirinya ini dia pakai handle by TWM. Nah ini ya kelihatan TWM. Kemudian ini ada setelannya. Terus lagi hand gripnya masih sama. Terus ini saklarnya. Kalau kelihatan dari sini ini kayaknya saklar KTC ya nggak sih? Ini ada nih model-model KTC yang kayak gini. Cuman gua nggak tahu ini mereknya KTC atau bukan. Tapi modelnya hampir mirip. Kita next. Ini dia bagian speedometer ya, masih 0 km cuy. Mungkin ini gue bisa bilang kayaknya sih motornya restorasi ya, karena nggak mungkin lah motor tahun 1997 nggak pernah dipakai kilometer masih 0 gitu kan. Ini kemungkinan speedometernya speedometer baru. Terus di sini ada indikator suhu, ini RPM, ini oil ini mungkin oli samping ya, oli samping, karena kalau motor 2 tak kan harus ada ininya ya, oli sampingnya ya. Karena ini untuk indikator oli samping. Cuman di sini nggak ada indikator bensin ya, Cok. Ya juga ya, baru sadar gua. Ya, mungkin pada zaman itu belum nggak penting kali ya indikator bensin. Next, nah ini detail bagian tangkinya. Ya ini kayaknya saklarnya saklar KTC ya. Ini mirip banget sih. Ini mirip banget nih saklar KTC. Ini detailnya, detail tangkinya. Nah ini jangan lupa nih watermark fotografernya nggak gua hapus karena ya mudah-mudahan dia bisa menerima konten yang gua pakai foto-foto dia ya, mudah-mudahan. Karena kalau misalnya dia terima, gua akan lanjut beberapa motor yang dia foto itu ganteng-ganteng banget ya. Dan ini detail tangkinya, kemudian ini juga detail tangkinya, ini juga detail tangkinya, gokil. Honda Beat-nya itu Beat huruf gede semua. Kalau di Indonesia Beat-nya ada yang huruf kecil kalau nggak salah ya. Ya ini dia di bagian master rem bawah, master rem kaliper depan kita bisa lihat di sini ya. Ya ini kayaknya yang billet atau apa ya bahannya itu gue lupa. Pokoknya yang mahal itulah pokoknya. Ini yang versi mini. Oh bukan 2 pin cuy. Ini apa ya? Ini pin ya kayaknya ya. Ini pinnya ya. 2 pin atau dia kayak U gitu loh. U untuk nahan si kampas remnya. Terus lagi ini fittingannya pakai Earls. Terus lagi di sini dia udah pakai Staubli. Cuman ini ya merek Staubli atau bukan kita nggak tahu. Yang jelas fittingnya itu tepat banget, pas banget, tidak terlalu berlebihan. Cuman gue nggak tahu dia kenapa warna biru, nggak coba warna merah biar serasi dengan fitting yang lain ya kan. Ya ini juga bracketnya. Kelihatannya sih dia bubut sendiri ya, bukan CNC ya. Karena suwir-suwiran mesin bubutnya masih ada nih. Kemudian di sini ada mereknya Tom 99, kayaknya sih yang buat bracketnya ya. Tom 99 yang di Thailandnya lah. Kita next.
Ya, ini di bagian mesin tengah karburator dia sudah pakai Sutco, ukuran berapa gua nggak tahu karena tidak terlihat. Yang jelas ini vulgar banget, dia tidak memiliki filter udara apapun. Jadi ini mungkin kemungkinan ini motor kenceng banget nih karena open filter kan. Ya, ini di bagian samping bodi bagian sebelah kiri yang tadi ya terlihat sini Öhlins, jelas sudah Öhlins dia. Ini Öhlins original pas ini. Gak mungkin kalau model-model kayak gini KW ya, sayang banget kalau masih pakai KW kalau Öhlins-nya. Cuman yang masih jadi pertanyaan master rem sama kaliper. Oke, kita next lagi. Ini di bagian mesinnya lagi ya, detailnya kita lihat di sini baut-bautnya udah baut-baut gepeng semua, stainless. Baut-baut gepeng, krum-kruman, baut-baut gepeng nih di sini. Cuman ini baut-baut. Oh, ini udah baut-baut stainless nih. Cuman modelnya kayak baut standar ya kelihatannya. Nah, ini udah di krum juga murnya. Oke, kita next. Detail dari Öhlins-nya ya original ya kalau udah ada kode-kode kayak gini mah ya. Kita next lagi. Ini bagian mesin sebelah kiri bawahnya. Di sini sudah pakai ini apa ini namanya gue lupa gitu, tiang persneleng lah ya. Ini detailnya. Knalpotnya ya standar. Kalau kayak gini knalpot standar nih yang gue tahu ya kan. Kita next lagi. Ya knalpot standar. Ini kalau di Thailand itu gue nggak tahu TIS itu artinya apa ya. Buat kalian yang tahu TIS itu artinya apa, gue nggak tahu. Dari Honda sampai Yamaha itu ada TIS-nya. Apa Thailand? Kayaknya dia kayak SNI gitu kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Thailand International Standard gitu kali ya. Mungkin ada yang tahu bisa tulis aja di komentar. Karena di sini, oh dia kenapa tuh pakai LS125 cuy? Bisa lihat di sini ketrikannya LS125, gue baru sadar. Mungkin mesinnya sudah di-upgrade, jadi dia butuh knalpot dengan kubikasi yang lebih besar seperti LS125 yang cc-nya lebih besar dari si Honda Beat yang ini. Nah, ini di bagian depannya ya. Kita bisa lihat di sini ada Nobita, Doraemonnya mana ya kan? Di sini ada tulisan Thailand. Lampunya kotak gini ya. Tahun 1997 lampunya masih kotak kayak gini ya kan. Di sini monoshock twin disc brake. Oh, harusnya pengereman belakang berarti harusnya pakai disc cuy. Tapi ini dia udah diganti dengan yang tromol biar nggak ngunci kali ya. Terus lagi di sini detail pentilnya Honda cuy. Boleh juga ya. Hondanya biru tapi mungkin untuk ngelarasin sama si fitting-fittingan selang remnya ya kan. Ya, di sini kita bisa lihat detail swing armnya. Dia pakai Nui Racing. Kemudian di sini as roda belakang udah diganti yang stainless juga murnya. Kemudian ya tadi gearnya, gear kecil. Detail-detail bautnya ini ya yang bikin semuanya tuh terlihat bersih dan manis gitu. Terus gearboxnya ini udah diganti nih. Apa ini gearbox atau bushing roda depan ya, sudah dipakai yang aluminium bubutan. Terus lagi ini juga master remnya. Di sini juga pembuangan anginnya atau nepal angin sudah diganti juga dengan Staubli. Tapi warna merah ya, kayaknya ngebanting-banting banget nggak sih? Warnanya biru gitu. Ini biru, ini merah. Seharusnya ini kalau merah juga lebih perpaduan warnanya lebih enak dilihat gitu karena tulisan Brembo-nya juga udah merah ya kan. Nah, ini dia foto terakhir sepertinya. Oke. Ini dia foto terakhir dari Honda Beat. Jadi ya mudah-mudahan bisa menginspirasi karena setelan-setelan kayak gini tuh kelihatannya simple tapi kalau kita lihat parts-partsnya kalian bisa lihat sendiri memang nggak terlalu banyak perubahan tapi parts-partsnya itu dipasang dengan detail yang bagus gitu dengan fitment yang tepat gitu. Mungkin hanya pemilihan warna yang menjadi selera pemilik motor lah ya. Kalau pemilihan warna ya kita nggak bisa komplain lah ya. Kayak untuk fitting selang rem depan ini kita nggak bisa komplain juga karena dia yang punya motor ya. Selera kalau soal warna, cuman kan kalau soal tampilan atau fitment atau kerapihan itu pasti kita bisa melihat sendiri kalau itu rapih atau enggaknya dalam sebuah modifikasi. Jadi gitu ya, mudah-mudahan ada yang punya motor Honda Beat di Indonesia jadi bisa jadi referensi untuk dia biar motornya nggak standar-standar amat lah ya. Jadi ini kan kelihatannya kayak standar tapi kalau dilihat lebih detail barangnya wah-wah semua. Jadi gitu guys. Oke, jadi gitu aja videonya untuk video episode pertama. Kedepannya gue akan coba ngebahas motor-motor yang ada di Indonesia sebagai referensinya. Yang ini gue nggak sabar karena menurut gue motor ini sangat menarik untuk dibahas ya. Jadi gue nggak sabar untuk dijadiin episode pertama buat menarik kalian juga supaya tahu ya motor-motor yang ada di Thailand yang nggak keluar di Indonesia. Yang menarik adalah namanya Honda Beat ya kan. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru gue selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.